pihak manajemen Maxim begitu jumawa, begitu jagonya, begitu arogannya, tidak mendengarkan aspirasi warga masyarakat Kota Tasikmalaya yang diwakili oleh kami selaku LSM Solidaritas Warga Pribumi dan rekan yang lainnya. Manajemen Maxim terus bersikukuh. Kita siap perang dengan Maxim? Kita siap perang dengan Maxim? Kita siap perang dengan Maxim? Kami minta kepada Bapak Polisi terus ditutup ini kantor. Karena apa? Yang arogansi itu bukan warga masyarakat. Yang melakukan arogansi itu adalah perusahaan Maxim yang dibesarkan oleh warga masyarakat Tasik. Tidak akan besar, tidak akan maju ini perusahaan kalau tidak ada warga Malaya. Maka dari itu jangan salahkan kami. Apabila aspirasi kami mewakili terjadi hal yang tidak diinginkan, ini bukan ancaman. Ini bukan ancaman, tapi sekedar reaksi yang akan berambulan di Kota Tasikmalaya apabila warga masyarakat Tasikmalaya didolimi oleh perusahaan Maxim yang berdiri di Kota Tasikmalaya. Legalitasnya belum tentu ada, izin belum tentu ada. Kantor ini sebatas kontrak, gak bakalan mungkin ada LH, gak bakalan mungkin ada amdalali. Coba Bapak Kepolisian, bila mana mendirikan kantor dan semua masyarakat ke sini sebagai pekerjanya atau karyawan, kita pendirian kantor harus ada izin. Tidak ada izin, maka bapak-bapak wajib untuk menutup ini kantor. Betul nggak? Saya pendapat dari Ibu saat rekan kami yaitu Bapak TP yang sudah meminta maaf berbagai macam cara maaf, tapi tidak didengar oleh mohon jawaban dari Ibu. Kalau tidak ada jawaban yang akurat atas permintaan kami, jangan salahkan kami bila mana ada arogansi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini selaku penanggung jawab dari kantor Maxim Tasikmalaya ingin menjawab semua pertanyaan dari bapak-bapak dan ibu-ibu Ormas atau LSM SWAP dan FKOT, yakni yang pertama mengenai perizinan aplikator kami nyatakan resmi berizin di sini dan kami siap untuk dimintakan semua dokumen-dokumen terkait oleh dinas-dinas terkait dengan catatan membawa perintah dari kantor masing-masing atau dinas masing-masing. Kemudian untuk poin yang kedua atau yang terakhir, permintaan maaf dan permintaan pencabutan laporan dari Bapak Tete Sopyan selaku anggota dari Ormas SWAP dan FKOT, yakni pelaku dari penganiayaan salah satu karyawan Maxim Tasikmalaya serta pengancaman dan perusakan fasilitas kantor. Tim manajemen sepakat, kami pun sepakat memberikan maaf kepada Pak Tete Sopyan atas perlakuan beliau kepada kami. Namun kami dan tim manajemen sepakat untuk tetap memproses hukum yang telah berjalan di kepolisian. Terima kasih, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya balik tanya,
Kenapa Pak Tete melakukan sifat arogansi atau melakukan perusakan? Apabila manajemen Maxim sejalur dengan apa yang diucapkan oleh Presiden kita untuk memberikan BHR atau THR, dengan tidak mengulur-ulur waktu tidak akan terjadi ini masalah. Kenapa Anda memancing emosi selaku driver Maxim untuk melakukan hal yang sudah dilakukan? Apabila manajemen Maxim instruksi dari langsung kepala negara dilaksanakan tidak akan terjadi. Baik, saya akan mencoba menjawab lagi untuk pertanyaan yang kedua. Kami dan ingin mempertanyakan juga bagaimana responnya pihak perusahaan terhadap kita yang telah melayangkan surat permohonan maaf, permintaan maaf secara pribadi dan secara kelembagaan, kesanggupan kita untuk mengganti kerugian, dan juga naskah perdamaian kita sudah menyampaikan juga. Dan kita ingin mempertanyakan itu. Jadi saya mohon kalau ada Bapak dari pihak kepolisian, pimpinan Maxim, kita tidak harus masuk, tapi mohon di luar saja. Bagaimana kita ingin mempertanyakan respon tersebut? Karena kita biar bagaimanapun aksi ini adalah aksi solidaritas, itu adalah keluarga besar kami, itu adalah saudara kami. Hanya momen saja yang membuat Pak Tete Sopyan ini pada saat itu dan cukup viral di media sosial sehingga akhirnya ditangkap. Padahal ini persoalan sepele dan persoalan kecil sebetulnya, tidak harus ada semacam ini. Tinggal bagaimana pihak perusahaan bisa bijaksana merangkul, mengajak Pak Tete Sopyan ini dengan komunitasnya untuk duduk bersama. Sepertinya ini bisa dilakukan oleh pihak perusahaan. Akan tetapi lagi-lagi terkadang pihak perusahaan yang ada di Kota Tasik ini tidak memahami tentang kultur dan budaya Kota Tasik yang sampai hari ini adalah kota yang penuh dengan tata krama, kota yang kita siap dan cinta terhadap perdamaian, kondisivitas, stabilitas. Itu kita cinta terhadap stabilitas keamanan kita. Akan tetapi ketika mereka yang namanya perusahaan asing yang ada di Tasikmalaya kemudian tidak bisa diajak bersama untuk melakukan sebuah perdamaian, kondusivitas, untuk menjaga kelangsungan perusahaan sendiri dan menjaga masyarakat ini aman, damai, bisa bersinergis dan kita bisa bersama-sama. Kenapa tidak kita melakukan sebuah perdamaian? Ini yang menjadi pertanyaan kita terhadap Maxim. Kita tahu ya teman-teman, Maxim ini adalah perusahaan asing. Ini perusahaan Rusia. Jadi kalau saya bicara tentang keadilan, saya tidak akan kuat. Kalau bicara tentang keadilan, saya tidak akan kuat, dan kalian juga tidak akan kuat. Bagaimana negara ini hari ini negara tidak bisa membela masyarakatnya sendiri? Mohon maaf, di sini ada wali kota, pimpinan daerah, ada legislatif. Tete Sopyan adalah pekerja, Tete Sopyan adalah mitra daripada Maxim. Mereka dan teman-temannya hanya mencari sesuap nasi menjadi nafkah untuk anak istrinya. Wajar ketika teman-teman kita itu menuntut haknya pada saat hari raya yang namanya BHR, itu pun atas dasar instruksi Presiden. Tapi apa yang terjadi hari ini? Tete Sopyan dengan rekannya dari DOC menjadi tahanan di kepolisian. Lagi ketika berbicara tentang keadilan, rasa keadilan di negeri ini, kita ini masih terjajah.
penjajahan di negeri ini tidak akan pernah berhenti. Dulu kita dijajah oleh Belanda, Inggris, Portugal, Jepang. Hari ini kita dijajah oleh antek asing. Betul nggak? Betul nggak? Betul nggak? Apakah kalian, apakah teman-teman tidak merasakan bagaimana kita sebagai rakyat Indonesia bersusah payah ingin mendapatkan apa 10.000 rupiah saja itu sulit. Betul nggak? Bagaimana teman-teman menjadi tukang parkir? Bagaimana teman-teman menjadi ojol? Bagaimana teman-teman berdagang menjadi kaki lima? Menjadi pedagang kaki lima pun masih diobrak-abrik, masih dipermasalahkan. Kalau bicara tentang keadilan, teman-teman, ini akan sangat luas dan tidak akan selesai sampai di sini. Ketika teman-teman mendengarkan bagaimana negara hari ini, teman-teman tidak akan kuat. Teman-teman akan emosi, teman-teman akan menangis. Kalau bicara tentang keadaan negara, masyarakat, bangsa hari ini, kita tidak tahu dan tidak sadar bahwa kita sedang dijajah. Kita ini sedang dijajah. Termasuk kita dijajah oleh bangsa kita sendiri. Betul nggak? Itulah kondisi hari ini. Jadi kedatangan hari ini kita tidak lain dan tidak bukan punya kepentingan membela anggota kita, membela saudara kita, membela masyarakat kita. Kita bukan membela perampok, kita bukan membela begal, kita bukan membela koruptor. Bangsa-bangsa negara yang mengambil uang negara, yang mengambil uang rakyat, begitu enaknya mereka hidup sekalipun mereka di penjara. Betul nggak? Tapi kita hari ini, ketika punya persoalan sedikit saja, langsung krak. Ingat teman-teman, kenapa saya katakan bahwa kita hari ini masih terjajah dan kita dijajah oleh bangsa sendiri? Salah satu contoh, undang-undang perampasan aset masyarakat itu sudah disahkan. Pada saat ke depan kita punya kendaraan bermotor 2 tahun, 5 tahun tidak bayar pajak, itu akan disita oleh negara. Tapi bangsa koruptor, termasuk saya, tahun 2022 saya sudah sampai ke DPR RI, diterima oleh Komisi 8 dan 11 pada saat itu. Kita mendorong DPR RI kita untuk mengesahkan rancangan undang-undang perampasan hasil korupsi nepotisme dan money laundering. Sampai detik ini belum disahkan. Coba bayangkan kalau untuk menindas rakyat itu akan secepat kilat, bahkan malam hari bisa diselesaikan. Itu rancangan undang-undang menjadi undang-undang. Tapi ketika berbicara koruptor, kenapa DPR RI tidak mau melaksanakan pengesahan undang-undang saat ini? Kenapa? Mereka tersandra karena para pelaku koruptor, mereka yang ada di eksekutif, mereka yang ada di legislatif, termasuk yudikatif yang belum lama hari ini hakim disuap triliunan rupiah. Betul? Bangsa mereka anjing koruptor dibiarkan. Itu teman-teman, kita harus pahami. Kita membela masyarakat kecil, kita membela rakyat. Teman-teman, sekali lagi, ketika hari ini kita tidak bisa diterima oleh pihak masif, kita akan lari dan kita akan lanjutkan ke DPRD Kota Tasikmalaya. Karena pimpinan daerah dan trias politika ini juga punya tanggung jawab moral. Persoalan seperti ini harus segera diselesaikan. Jangan berlarut-larut, jangan yang akhirnya menjadi
bom waktu. Ini tidak boleh. Ini harus segera diselesaikan. Ini harus dinetralisir ketika kita semua masyarakat dan pemerintah menginginkan sebuah kondisivitas, menginginkan lancarnya pembangunan, tidak ada hal-hal yang menghalangi, tidak ada yang menghambat. Itu tujuan kita. Ya, teman-teman, mohon maaf, dipersilakan pembukaan dari saya. Cukup sekian, barangkali ada teman-teman yang ingin menyampaikan aspirasi, dipersilahkan lagi ke forum ini dan sampaikan dengan etika dan moral. Karena biar bagaimanapun kita sebagai masyarakat kecil mempunyai etika dan moral berbeda dengan pejabat-pejabat yang ada di atas sana. Demikian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Terima kasih Pak Sekretaris Jenderal yang telah menyampaikan orasinya yang cukup panjang dan terbuka. Selanjutnya mari kita dengarkan bersama orasi dari rekan kita dari DOC selaku kami persilakan.